Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal KGI, Kolaborasi Guru Indonesia. Masih bersama kami berdua, saya Titi Muntiarti dari SMA IT Buhati dan Ibu Elida Sustia dari SMA N 39 Jakarta. Langsung aja nih, kita bakalan kenalan sama akuntansi perusahaan dagang. Oke, selamat menyaksikan. Sebelumnya jangan lupa ya untuk mendukung channel kami, di subscribe dulu dong, ditungguin loh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 3. Oke, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas jurnal khusus ya, perusahaan dagang. Kita lihat apa itu jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Oke. Jurnal khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi uang masuk, ya, bisa dari setoran modal, bisa penjualan tunai, bisa pendapatan komisi contohnya. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi uang atau kas keluar. Contoh pembelian tunai, membayar beban, membayar hutang, itu termasuk ke jurnal pengeluaran. Kemudian yang ketiga, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang maupun aktiva lain secara kredit atau non-tunai. Yang terakhir, yang keempat adalah jurnal penjualan yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi menjual barang secara kredit. Jadi sudah dikelompokkan khusus ya ke 4 jurnal ini. Jika ada transaksi yang tidak bisa dicatat ke 4 jurnal khusus ini, tetap kita perlukan jurnal umum. Contoh transaksi retur pembelian, retur penjualan, pemakaian, perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian apa saja manfaat dari jurnal khusus? Kita lihat manfaatnya. Yang pertama adalah memungkinkan pembagian pekerjaan atau spesialisasi. Karena jurnal ini sudah dikelompokkan, maka ini bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda. Jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Ya. Kemudian yang kedua, memudahkan posting ke akun buku besar. Kita akan posting secara berkala. Berbeda dengan jurnal umum yang harus diposting setiap terjadi transaksi. Kalau di sini cukup 1 bulan sekali misalnya. Oke. Selanjutnya, memudahkan pengendalian internal yang lebih baik. Karena ada spesialisasi, pengendaliannya lebih mudah. Kemudian, terakhir, menghemat pemakaian biaya. Ya, karena sudah dispesialisasi ya, masing-masing bisa dikerjakan oleh orang yang berbeda. Oke, terima kasih. Lanjut. Format jurnal khusus. Kita lihat formatnya. Untuk jurnal penerimaan kas, untuk mencatat tadi sudah dijelaskan ya, jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai atau setara dengan uang tunai. Apa saja yang dibutuhkan kolomnya? Yang pertama ada tanggal, kemudian akunnya, lalu di debitnya itu ada kas dan potongan penjualan. Karena penerimaan kas pasti kasnya debit ya. Kemudian di kreditnya sumber dari uang masuk itu ya, dari piutang dagang maka buatkan kolom piutang dagang, dari penjualan buatkan kolom penjualan. Kemudian ada kolom serba-serbi, yaitu digunakan untuk transaksi yang jarang terjadi. Jadi tidak perlu dibuatkan kolom sendiri. Cukup dibuatkan kolom serba-serbi, sediakan akunnya, lalu ref dan jumlah. Nanti mungkin kita lebih jelasnya di prakteknya. Kita lihat formatnya saja dulu. Lalu kita masuk ke format jurnal pengeluaran kas. Kita lihat jurnal pengeluaran kas sudah dibahas sebelumnya, sudah dijelaskan untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Nah, jelas ini formatnya.
semua jurnal itu harus ada judulnya ya. Lupa tadi dijelaskan nama perusahaan, kalau lalu di baris pertama, baris keduanya di sini jurnal pengeluaran kas ya. Kalau mau dalam ribuan ditulis dalam ribuan rupiah ya. Kemudian harus ada tanggal, kemudian akun, lalu ref. Nah, di sini debitnya adalah kenapa uang itu keluar? Untuk apa uang itu keluar? Untuk misalnya membeli barang, maka pembelian. Untuk bayar hutang, hutangnya di debit. Maka ada hutang, ada pembelian yang sering terjadi di perusahaan dagang. Yang jarang terjadi, siapkan kolom serba-serbi. Tulis kalau ada akunnya, lalu ref dan jumlah. Sedangkan di kredit hanya 2 kolom saja, yaitu kas dan potongan pembelian. Itu untuk pengeluaran. Yang ketiga, jurnal penjualan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit, barang dagang dan harta lain secara kredit. Ini yang sederhana. Jika yang dijual hanya barang dagang, kolomnya sangat sederhana. Itu tanggal, kemudian akun, ref, syarat pembayaran yang tercantum di faktur ya dituliskan di sini, kemudian piutang dagang, debit, lalu penjualan kredit. Ini bisa 1 kolom. Boleh juga kita bagi 2. Jadi piutang dagangnya debit, lalu penjualannya kredit. Ini yang ekonomis seperti ini. Jualan. Oke, yang terakhir jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lain secara kredit atau bersyarat. Ini kita lihat ada 2 model kolom. Yang pertama, jika kita membeli barang dagang saja, maka kolomnya seperti ini. Tanggal, kemudian akun, syarat pembayaran, ref, lalu pembelian dan hutang. Pembeliannya debit, hutangnya di kredit. Ini kalau hanya barang dagang saja ini seperti ini. Tapi kalau yang kita beli, mau dicatatkan di sini pembelian barang dagang aktiva lain, mesti kolomnya yang lengkap. Yaitu yang lengkap ini yang bawah, yang nomor 2 ini. Lalu tanggal, masukkan nomor faktur, nama kreditur ya di tempat kita perusahaan membeli ya. Kemudian syaratnya, syarat pembayaran, lalu ref, debitnya itu pembelian. Ini digunakan untuk membeli barang dagang. Nama pembelian itu barang dagang. Yang lain, pembelian yang lain, misalnya perlengkapan peralatan, masukkan ke kolom serba-serbi. Ada nama akunnya, ref, jumlah. Kalau kreditnya utang dagang, hanya 1 kreditnya, utang dagang. Itu sudah selesai untuk format jurnal khusus. Nah, sebelum mencatat ke jurnal khusus transaksi di perusahaan dagang, anak-anak harus bisa mengklasifikasi atau mengelompokkan transaksi itu dicatat kemana supaya tidak salah. Maka perlu latihan. Nah, ini ada transaksi, silakan latihan. Kita beri kode supaya mudah. Jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal kas masuk, itu penerimaan kas sama ya, kita singkat JKM. Jurnal pembelian, JB, membeli barang secara kredit ya. Jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar, JKK. Jurnal penjualan, JJ, kita kasih kode. Jurnal umum kita kasih kode JU. Nah, silakan diberi kode-kode di samping kanan transaksi ini supaya berlatih dulu sebelum membuat atau mencatat ke jurnal khusus. Diberikan contoh 1 ini ya, tanggal 9. Dijual barang dagang dengan syarat 2/10,1/15,N/30 senilai Rp3.200.000 kepada PT Amanah. Nah, ini kan dijualnya ada syarat, berarti penjualan secara kredit, maka dicatat ke jurnal penjualan. Di kodenya itu adalah JJ. Ini kita memberi kodenya hanya untuk bisa memahami pengklasifikasian, ya, memudahkan kita untuk menghindari kesalahan mencatat ke jurnal khusus ya. Selanjutnya silakan anak-anak latihan sendiri. Terima kasih sudah selesai video untuk format jurnal khusus. Berikutnya nanti akan kita coba latihan jurnal khusus.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.